Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu di kelas 11 IPA maupun IPS, Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat ya, sehingga kita masih bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam di semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk materi yang ketiga yang akan kita pelajari adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pertama, materi tentang iman kepada kitab Allah bertujuan bahwa siswa mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kitab adalah wahyu Allah yang dibukukan. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dalil yang terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Menurut Imam Qurtubi, makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut adalah bahwa kitab-kitab Allah diturunkan dan ditujukan untuk semua orang beriman. Makna dan kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya memiliki maksud bahwa Al-Quran sementara, serta kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan sebelumnya adalah kepada setiap kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya di muka bumi ini, yaitu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan menggunakan bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat merupakan pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan The Ten Commandments, yaitu 10 perintah Tuhan. Isi kitab Taurat tentang petunjuk dan cahaya kebenaran, serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44. Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan menggunakan bahasa Kipti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur disebut juga dengan Mazmur. Isi kitab Zabur merupakan nyanyian-nyanyian atau pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat ilahiyah. Kitab yang ketiga yang Allah turunkan adalah kitab Injil. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil merupakan pedoman bagi Bani Israel. Isinya tentang petunjuk dan penerangan
sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46, dan diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab yang terakhir yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia. Diturunkan secara berangsur-angsur dan dianggap ibadah dalam membacanya. Isi Al-Quran merupakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk sebagai pedoman dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa, agar bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam firman Allah, Al-Quran Surah Fussilat ayat 41 sampai 42, dan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Ajaran dan tuntunan kitabullah sesuai dengan zamannya. Artinya, kandungan isi kitab-kitab tersebut hanya sesuai untuk zamannya masing-masing dan umat yang berbeda, kecuali Al-Quran yang berlaku sepanjang masa. Isi kitabullah juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang bukan pada aspek akidah atau keimanan, tetapi terletak pada aspek syariah atau ibadah, sehingga dikenal dengan syariah Ibrahim, syariah Musa, dan syariah Isa. Hakikatnya, sumber kitabullah atau kitab samawi itu satu, yakni berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, antara satu kitab dengan kitab lainnya terdapat saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim wajib mengimani semua kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sikap seperti ini tentu menjadi kemuliaan Islam. Hal ini sejalan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 4, ayat 177 dan 285. Keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab Zabur, Taurat, dan Injil tidak bermakna bahwa umat Islam harus berpedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman dan petunjuk. Sebab, semua kitab suci tersebut selain Al-Quran sudah tidak utuh dan tidak orisinil lagi. Karena sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan pengurangan. Misalnya, kitab Injil yang paling dekat dengan masa pewahyuannya dari Al-Quran, yang sudah tidak dijumpai naskah aslinya dalam bahasa Aramea, saat ini yang ditemui hanyalah Perjanjian Baru yang terdiri atas 4 versi, yang disebut-sebut sebagai karya-karya sahabat Yesus, yakni Injil Matius, Injil Yahya, Injil Lukas, dan Injil Markus. Di samping itu, masih ada lagi sekitar 23 kitab lainnya. Itulah sebabnya, jika kitab Injil saja sudah tidak ditemukan naskah aslinya, padahal paling dekat pewahyuannya dengan Al-Quran. Apalagi kitab Taurat dan Zabur, yang masa pewahyuannya lebih lama lagi. Semua itu semestinya semakin menguatkan keyakinan umat Islam untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran. Perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap, sedangkan suhuf ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Perbedaan yang kedua dari kitab dan suhuf adalah bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Perbedaan yang ketiga yaitu kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf sifatnya hanya sementara. Perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaan kitab dengan suhuf yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap. Sedangkan suhuf ada yang sebagian hukumnya tidak tercantum. Perbedaan yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Perbedaan yang terakhir adalah kitab biasanya berlaku lebih lama, sedangkan suhuf sifatnya sementara.
Hubungan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama adalah menjadi saksi kebenaran, asalkan tidak bertentangan dengan isi Al-Quran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Sebaliknya, Al-Quran juga menjadi saksi atas kesalahannya, sehingga fungsi lain dari Al-Quran adalah menjadi pemelihara, sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Hubungan Al-Quran yang kedua dengan kitab suci lainnya adalah menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama, sebagaimana di dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 64. Hubungan yang ketiga antara Al-Quran dengan kitab suci lainnya adalah mengoreksi isi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi dan oleh manusia yang ingkar. Antara lain, yang pertama, keyakinan tentang Trinitas. Keyakinan ini ditolak dengan keras oleh Al-Quran sebagaimana isi kandungan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 73. Yang kedua, kedudukan dan penyaliban Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 49 sampai dengan 59, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Sebagai orang yang beriman, kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Al-Quran memaparkan bahwa 4 kitabullah yang harus kita yakini. Perbedaan Al-Quran dengan kitab suci lainnya. Yang pertama, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Hal ini karena setiap kali wahyu atau ayat atau surat turun, langsung disampaikan kepada sahabatnya untuk ditulis dan dihafal. Nabi juga menyebutkan di mana ayat atau surat yang baru diwahyukan itu harus diletakkan. Kemudian, setiap bulan Ramadan, seluruh bagian Al-Quran yang sudah diturunkan diperiksa dan ditetapkan ulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Sebaliknya, kitab suci lainnya sudah tidak utuh, tidak ada naskah aslinya dan mengalami banyak perubahan, penyimpangan, dan pengurangan sekaligus penambahan. Perbedaan Al-Quran yang kedua dengan kitab suci lainnya, yaitu Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia. Perbedaan Al-Quran yang ketiga dengan kitab suci lainnya adalah Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan ribuan bahkan jutaan umat Islam. Baik itu di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini. Sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh seluruh umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis. Hal yang seperti ini tidak ditemukan dalam kitab suci lainnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Semua orang ingin sukses dan berhasil, tetapi tidak semua orang berhasil menggapainya, disebabkan tidak menempuh jalan-jalan yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan itu adalah agama yang termaktub di dalam kitabullah. Namun, perhatikan dengan seksama, realitas kehidupan saat ini tidak banyak manusia yang konsisten mengamalkan agamanya. Akibatnya, hidupnya menuai kegagalan dan kesengsaraan. Sebaliknya, keberhasilan dan kesuksesan akan diraihnya asalkan menempuh jalan yang benar, melewati jalan kesungguhan dan cara-cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan dimasukkanlah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189.
Maksudnya adalah, jika kita ingin sukses menjadi pelajar, tentu harus disiplin menaati aturan, rajin belajar, dan menghindari kemalasan dan kecurangan. Begitu juga bagi karyawan atau pegawai, harus memiliki kompetensi unggul, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya atau tupoksi. Namun, harus menjadi kesadaran bersama, semakin sulit jalan dilalui, semakin besar kesuksesan yang diraih. Itu hukum sunnatullah yang harus kita ikuti. Meskipun jalan-jalan itu ada yang dirinci dan ada pula yang masih umum. Semua itu sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah untuk dijadikan petunjuk dalam mengarungi setiap roda kehidupan. Selanjutnya, supaya fungsi kitabullah dapat dibuktikan dalam kehidupan, kita harus menemukan makna dan mengamalkannya, sebagaimana para sahabat dan tabi'in terdahulu sudah menerapkan, sehingga mencapai zaman keemasan dan kesuksesan yang pada akhirnya dapat kita teladani. Untuk slide yang terakhir, yaitu setelah kita memahami bahwa iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga, dan hukum beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan fardu ain, ya. Tentunya ada hikmah di balik iman kepada kitab Allah. Hikmah yang pertama adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, kita mampu mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab suci dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku baik sebagai makhluk sosial maupun individu. Yang keempat, hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya pedoman yang bersumber pada kitab suci. Memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Artinya, kita harus selalu menghormati dan menghargai pemeluk agama lain. Menambah ilmu pengetahuan, karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, hikmahnya adalah memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang-orang terdahulu, agar menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Dan hikmah yang terakhir adalah menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia maupun akhirat. Demikian materi untuk pertemuan pertama, iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa kalian pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.